Suasana pagi yang damai di sebuah desa terpencil, warga desa terlihat bekerja dengan penuh kegembiraan. Petani menggali tanah, ibu-ibu menyiapkan makanan, dan anak-anak bermain ceria. Pejuang muda bernama Damar dengan pakaian sederhana terlihat berjalan menuju pusat desa sambil tersenyum menyapa para warga. Damar berhenti sejenak di sebuah rumah, menyapa seorang pria tua yang sedang duduk santai di depan rumahnya. Selamat pagi Pak Budi, tanah kita hari ini terlihat subur ya. Anak muda, semua berjalan dengan baik. Seperti biasa, tanah ini selalu memberikan kehidupan pada kita. Suasana masih tenang, meskipun ada ketegangan yang mulai terasa di udara, seolah ada ancaman yang mendekat. Pejuang menatap jauh ke horizon, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Suasana desa yang tenang mulai berubah. Dari kejauhan terdengar suara derap kaki pasukan. Warga mulai merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Pejuang merasakan ketegangan ini dan langsung berdiri tegak, menyadari bahwa ancaman semakin dekat. Beberapa warga berbisik khawatir, terlihat gelisah. Pejuang bergerak menuju ujung desa, tempat kedatangan pasukan Belanda terlihat jelas. Kita tidak bisa tinggal diam, mereka akan datang dan menguasai tanah ini, tetapi kami tidak akan membiarkan itu terjadi. Pasukan Belanda muncul di batas desa. Seorang perwira Belanda, Kapten van der Hostin yang angkuh berjalan maju, diikuti oleh beberapa tentara. Mereka membawa senjata lengkap dan nampak siap untuk mengambil alih desa. Hei pribumi, ini tanah kami sekarang. Semua yang ada di sini akan kami ambil. Serahkan tanah ini kepada kami atau kalian akan menyesal. Ini tanah kami tidak akan menyerahkan apapun kepada kalian. Pergilah dari sini. Warga terlihat mulai cemas, namun ada yang mulai berdiri di belakang pejuang, siap melawan. Kapten van der Hostin tersenyum sinis, marah mendengar tantangan dari pejuang. Ia memberi perintah kepada pasukannya. Dasar pribumi keras kepala. Baiklah, tidak mau menyerah. Drop and fension up, let them name in. Pasukan Belanda mulai bergerak menuju warga desa yang ketakutan. Seorang ibu bunda berlari menghampiri Belanda, memohon agar suaminya tidak ditangkap. Tuhan, tolonglah, jangan tangkap suami saya. Kami hanya rakyat kecil. Kami tidak bisa melawan kalian. Pun Tuan, lepaskan hamba, jangan siksa hamba Tuan. Kalian tidak akan mendapatkan apa-apa dari kami akan bertahan. Pejuang melangkah maju, berdiri di depan pasukan Belanda dengan pedang terhunus. Rakyat mulai mengumpulkan keberanian mereka meski tanpa senjata. Suasana semakin tegang, tetapi semangat perlawanan mulai terlihat. Ini tanah kita, kami akan melawan kalian sampai titik darah penghabisan. Tidak ada yang bisa menghancurkan semangat kami. Rakyat mulai berkumpul di belakang pejuang. Mereka menyadari bahwa inilah saatnya untuk berjuang. Beberapa warga yang sebelumnya takut, kini berani berdiri bersama. Kami siap berjuang, kami tidak akan menyerah untuk tanah ini. Kami akan bertempur.
Namun, pasukan Belanda jauh lebih banyak dan lebih terlatih. Mereka dengan mudah mengalahkan rakyat yang tidak bersenjata. Warga mulai terdesak dan beberapa ditangkap. Perlawanan semakin sengit, tetapi jumlah pasukan Belanda yang jauh lebih besar mulai membuat rakyat mundur. Pejuang dan beberapa warga lainnya mencoba bertahan, namun pasukan Belanda berhasil menyerang mereka satu persatu. Untuk Indonesia, aku tidak akan menyerahkan begitu saja. Meskipun aku kalah, aku tidak akan menyerah. Pejuang dan beberapa pejuang lainnya akhirnya jatuh ditangkap oleh pasukan Belanda. Warga desa yang lain terlihat dipaksa menyerah. Perwira Belanda berdiri tegak, memandang kekalahan rakyat dengan sinis. Kalian mencoba melawan tapi itu semua sia-sia, wahai pribumi keras kepala. Dan sekarang kami berikan hukuman akibat telah melawan kami. Dan kemudian semua rakyat dan pejuang-pejuang lainnya dibawa ke markas Belanda dan di sana mereka disiksa hingga lelah. Dan tak banyak juga yang berakhir tragis. Era vaarde kofferen van de stittige ons. Ampun Tuan. Laward in Hemskoteksken. Dan di sebuah ruangan, Damar sedang ditahan oleh Belanda, dipaksa untuk menandatangani surat yang berisi tentang penyerahan wilayah Indonesia kepada Belanda. Diese overeenkomst Tidak akan kuserahkan kepadamu, Ancen Londo kowe. Goldstegen tegen Sneeuw en Resoverin GD Kevelgen. Terserah kalian saja, mau kau apakan aku. Aku tetep ora bakal tak kekne. Akhirnya, Damar disiksa oleh Belanda hingga tak sadarkan diri. Betapa hatiku takkan pilu, telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih, hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini? Adegan berakhir dengan pasukan Belanda menangkap Damar dan menyiksa Damar yang tidak mau menandatangani sebuah rakyat yang berisikan tentang penyerahan wilayah Indonesia menjadi milik Belanda. Namun, meskipun kemenangan Belanda tercapai dan Damar tetap teguh memperjuangkan tanah airnya karena Damar tidak ingin rakyatnya tersiksa dan terus teraniaya oleh orang-orang Belanda. Janji bakti gugur satu tumbuh seribu, tanah air jaya sakti. Gugur bungaku Seperti layaknya pohon beringin yang memiliki filosofi yaitu kokoh, kuat dan mengayomi, Damar tetap teguh menjaga tanah air Indonesia. Dengan penuh perjuangan, penuh tumpah darah, para pahlawan yang telah gugur telah berjuang sekuat tenaga. Pahlawan bukan hanya para tokoh ternama yang kita kenal. Banyak pahlawan veteran yang memiliki semangat juang yang tinggi dahulu. Kita harus terus meneruskan apa yang telah beliau perjuangkan demi negeri ini. Merdeka!